Shalom dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada kali ini. Saya harap Anda dalam keadaan yang sehat, dan sebelum kita memulai acara ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Allah Bapa kami syurga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan anugerah dan nafas yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah segenap hati kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, maupun di rumah, di luar rumah. Biarlah Engkau Tuhan terus menyertai setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan saat ini saya serahkan kepada puji-pujian. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bertemu lagi kita di ibadah online di Sedu Karawang. Selamat bergabung. Mari kita terus memuji Tuhan dengan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita renungkan lagu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap hidup kita. Di setiap musim hidup kita Dia selalu ada. Di saat kita dalam keadaan senang maupun susah, Tuhan tetap menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kalau selalu bersama kami. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya. Yes Lord. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Haleluya. Sekali kita nyatakan kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Haleluya, Yesus Kristus. Haleluya. Yes, Lord. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih karena datang beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online SIB Rawang. Pada saat ini saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada satu
kekuatan baru yang akan Kau berikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberi kehidupan kami Tuhan satu makanan rohani yang begitu segar yang datangnya daripada Engkau. Oleh itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, mari mempersiapkan kami Tuhan, supaya Engkau membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mencerna firman Tuhan ini sesuai kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya setiap telinga, setiap hati, setiap mata yang melihat saat ini Tuhan, mereka akan diberkati dan mereka akan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dipetik di dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-21 sehingga ke-23. Di bawah tema berjalan dalam anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita sama tahu bahwa di dalam musim pandemik ini, kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi pada saat ini, mari kita semua berjalan dalam anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Tuhan itu bukan untuk satu orang, bukan untuk dua orang, tetapi untuk semua orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat dalam Keluaran 4 ayat 21 hingga 23. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah segala kekacauan ekonomi, semua orang percaya memerlukan anugerah, khususnya dalam dunia korporat. Tahukah saudara, anugerah menjadi satu kata yang tidak biasa bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, ataupun mereka yang hanya biasa-biasa sahaja, yang hanya puas dengan rutin gereja itu setiap minggu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau mengenal apakah anugerah itu. Poin kita yang pertama, yaitu anugerah Tuhan menyediakan keperluan jasmani dan rohani kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama bagaimana ketika Tuhan mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel menjadi satu bangsa yang besar, suatu bangsa yang diberkati. Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyediakan Musa dengan perlengkapan-perlengkapan mukjizat yang harus beserta dengan dia. Ini bukan biasa-biasa saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan menentukan kita supaya kita berada di satu tempat. Ya, kita berada di tempat tempat Rawang ini, atau tempat di Semenanjung ini, atau di Sabah, atau di Sarawak. Itu bukan biasa-biasa saudara. Tetapi Tuhan punya anugerah, Tuhan punya maksud dan rencana di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika dia mau melengkapkan segala maksud dan rencananya di dalam hidup kita, dia menyerahkan satu anugerah yang besar. Dia menyediakan bagi kita segala keperluan jasmani dan rohani kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, saudara-saudara. Demikian juga hidup kita.
Dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan di dalam keadaan kelaparan, tetapi akan semakin diberkati, dan diberkati. Tapi saudara, adakah Anda benar-benar berjalan seturut anugerah Tuhan, seturut kehendak Tuhan? Karena kadangkala saudara-saudara, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mau berjalan di dalam anugerah Tuhan, itu sesuatu yang tidak mudah saudara-saudara. Ada cobaan, ada banyak cabaran, ya. Demikian juga dengan hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, pada saat ini di tempat kerja Anda mengalami pergumulan. Mungkin di tempat kehidupan Anda, di dalam ekonomi keluarga Anda mempunyai pergumulan yang besar. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika engkau merasa bersyukur, ketika engkau merasakan anugerah Tuhan itu beserta dengan engkau, kata Tuhan, orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman, itu pasti diberkati. Kata Tuhan apa? Jangan pernah goyang hatimu, jangan pernah mendua hatimu. Karena ketika engkau yakin berjalan dalam anugerah Tuhan, tetaplah berjalan dengan berpandukan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga dalam situasi yang terjadi pada Musa, saudara-saudara. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin satu bangsa yang besar, itu membuatkan dia sesuatu yang ragu-ragu mulanya. Dia rasa ragu, dia merasa tidak yakin, tidak confident, karena dia harus meninggalkan bapak mertuanya pada saat itu. Dia harus berpisah dengan bapak mertuanya yang selama ini membimbing dia, menuntun hidupnya, bahkan menasehati dia. Tetapi dia sekarang, dia harus berjalan sendiri. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Kadangkala kita harus meninggalkan kampung halaman kita. Kita harus meninggalkan tempat keselesaan kita. Kita harus meninggalkan situasi-situasi yang menyenangkan kepada kita untuk berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita ingat bersama, kita tidak pernah akan dibiarkan Tuhan. Segala perlengkapan kita, segala yang kita perlukan dalam keperluan jasmani, rohani kita diberkati saudara-saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena anugerah Tuhan bagi orang yang percaya senantiasa menyertai dalam jasmani dan rohani Anda. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, poin kita yang kedua adalah anugerah Tuhan itu mengalahkan depraviti manusia. Karena kita tahu bersama manusia ini mempunyai 1001 akalnya. Sehingga ketika dipanggil oleh Tuhan kadang-kadang rasa tidak confident, kadang-kadang rasa tidak percaya. Demikian juga kita di dalam pelayanan. Kadang-kala kita dipercayakan pelayanan oleh pastor kita atau pemimpin gereja. Kadang-kadang kita tidak percaya. Oh, saya tidak boleh berbuat. Oh, saya tidak mungkin boleh memimpin pujian. Saya tidak boleh membawa acara ini. Atau saya tidak boleh berdoa dan sebagainya. Itulah alasan-alasan kita. Karena itulah depraviti manusia, saudara-saudara. Demikian juga dengan Musa. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar, dia juga merasa tidak confident pada mulanya. Karena dia katakan bahwa saya ini tidak berpelajaran, saya ini hanya gembala, dia katakan sedemikian. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ketika kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, dan kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, anugerah Tuhan itu pasti akan mengalahkan segala depraviti manusia kita. Ya, demikian kalau kita melihat bagaimana di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-10 di situ mengatakan bahwa Tuhan akan memagari segala apa yang ada pada kita. Begitu juga dengan kemampuan kita, saudara-saudara. Kita akan diberkati, kita akan dipakai dengan luar biasa. Yang penting saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah
jauh daripada Tuhan. Senantiasa berdoa, senantiasa berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mendengar. Karena Tuhan senantiasa ada bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak di saat ini di antara kita, ya, kadang-kadang kita merasa, oh saya tidak mampu melakukan tugas ini, saya tidak mampu melakukan pelayanan ini, bahkan saya ini adalah manusia yang berdosa, saya ini manusia yang tidak layak untuk melakukan. Itu semua adalah pikiran-pikiran negatif kita. Tetapi mari saudara-saudara, kita belajar, ya, mari kita belajar, mari kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mau memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena waktu yang ada pada kita ini terlalu singkat, saudara-saudara. Saya tidak tahu, ya, mungkin hari ini atau mungkin besok, lusa, Tuhan akan memanggil kita. Apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan tidak ada jika kita tidak melayani. Karena yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita itu adalah buah-buah, saudara-saudara. Bukan Tuhan bertanya, oh mana mobilmu, mana keretamu, mana rumahmu, mana emas, mana hartamu. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah buah-buah, buah-buah pelayanan, buah-buah penginjilan, bahkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita itu kita berikan kepada Dia. Ya, saudaraku yang terkasih, dengan buah-buah itulah yang melayakkan saya, Anda, dan kita semua itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya pikir saudara-saudaraku yang terkasih, semua di antara kita ini mau masuk di dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang mau masuk di dalam neraka, saudara-saudara. Termasuk saya juga inginkan masuk di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berusaha, kita mengalahkan pikiran-pikiran negatif kita. Kita buang hal-hal negatif yang ada di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya pada saat ini Anda dan saya hidup dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun kita. Seperti yang saya katakan tadi, anugerah Tuhan itu akan memperlengkapi segala keperluan jasmani dan rohani kita. Dan juga Tuhan akan mengalahkan segala sesuatunya. Jika engkau mau bekerja di dalam Tuhan, anugerah Tuhan pasti menyertaimu saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam poin yang ketiga, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana membuka mata kita, bagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kita, Tuhan begitu memberkati mereka. Kenapa? Karena mereka itu berjalan dengan anugerah Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Begitu juga kehidupan Daud, saudara-saudara. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Di situ diceritakan bagaimana Daud menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dari masa kecilnya sehingga dia menjadi raja, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi dia tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dia tetap berjalan dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kan apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Sehingga dia menjadi raja yang dipercayai. Sehingga menjadi raja yang memimpin satu bangsa, saudara-saudara. Demikian juga kita melihat bagaimana kisah Yusuf, saudara-saudara. Yusuf pada mulanya dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang oleh keluarganya. Tetapi Tuhan tetap memakai dia, Tuhan tetap menuntun dia. Karena anugerah Tuhan sudah dinyatakan di dalam hidup dia. Dia menjadi menteri di Mesir pada ketika itu. Inilah yang saya ingin bawa kepada Anda untuk renungkan bersama-sama. Ketika kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, apapun kejadian di dalam hidup kita yang tidak mungkin bagi manusia itu pasti mungkin bagi Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu nyata, saudara-saudara. Anugerah Tuhan itu tetap, amin, dan berlaku bagi orang-orang yang percaya.
Oleh itu saudaraku, mari kita sama-sama berjalanlah di dalam anugerah Tuhan. Mari kita yakin bahwa pada saat ini engkau berada di Rawang, engkau berada di Semenanjung, engkau berada di Malaysia ini, engkau berada di Sabah, di Sarawak. Itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari buanglah perkara-perkara negatif di dalam dirimu, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menyertaimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apakah anugerah Tuhan yang seterusnya di dalam hidup kita. Selain Tuhan memberkati jasmani dan rohani kita, selain Tuhan memberkati kita dengan membuang yang hal-hal negatif di dalam hidup kita, yang ketiga ialah anugerah Tuhan membuat kita akan meraih janji-janji Tuhan yang berharga, yang sangat besar dalam hidup kita. Ya, karena kita lihat saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan hal itu, sama seperti yang saya katakan tadi, tokoh-tokoh dunia, saudara. Kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka itu adalah orang yang dipercayakan, siapapun tidak dapat menghalangnya. Demikian saudara-saudara yang terjadi. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Israel adalah anakku yang sulung, ya. Israel adalah anaknya yang sulung, saudara-saudara. Satu bangsa yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, kalau Anda melihat sejarah dunia, saudara-saudara, bangsa ini pernah, saudara-saudara, hampir dibunuh oleh Nazi. Bahkan dikatakan bahwa mereka beribu-ribu mereka itu dibakar hidup-hidup. Beribu-ribu mereka itu dibunuh hidup-hidup, saudara-saudara. Tetapi adakah mereka pupus? Tidak, saudara-saudara. Mereka adalah bangsa yang diberkati, tetap dipelihara dimanapun mereka berada. Karena itu sudah ketetapan Tuhan. Itu sudah anugerah Tuhan bagi dia. Demikian juga hidup Anda, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah memilih Anda menjadi anaknya, yakinlah, percayalah bahwa anugerah Tuhan itu menyebabkan engkau akan meraih janji-janji Tuhan yang yakin, yang membuatkan engkau menjadi orang-orang yang memberkati dan diberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata, bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan yang dipilih Allah antara banyak bangsa untuk melakukan dan mengenapi karya Allah atas muka bumi ini. Dan sebaliknya, penolakan orang Israel ditetapkan untuk mengalami kebinasaan. Saudara perhatikan dua ayat perbezaan kalimat ini. Israel adalah anakku yang sulung, tetapi anak sulung orang Mesir yang bukan anaknya akan dibunuh. Ini bermakna, saudara-saudara, apapun yang berlaku di dalam hidup Anda, apapun yang berlaku di dalam situasi dan keadaan Anda, kalau anugerah Tuhan menyertai Anda, memilih menjadi ketetapan di dalam hidup Anda, siapapun tidak boleh menghalanginya, saudara-saudara. Engkau akan menjadi seorang yang pemimpin, karena Tuhan sudah berkata, orang yang bersama dengan dia tidak selamanya akan menjadi ekor, tidak selamanya akan menjadi orang yang dipimpin, tetapi kata Tuhan, dia akan menjadi kepala. Itulah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk Anda juga dan kita semua di luar sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat bagaimana anugerah Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang percaya, nyata bagi orang-orang yang setia, nyata bagi orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Nah, sehingga pada saat ini, saudara-saudaraku, dalam situasi apapun, jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa dengan situasi yang berlaku. Karena situasi itu memberikan engkau satu kekuatan, pengalaman bersama Tuhan yang indah, yang engkau nyatakan kepada semua orang, karena Tuhan inginkan engkau menjadi saksi yang benar di dalam sepanjang hidupmu.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini setelah kita mendengar bagaimana ketika kita berjalan dalam anugerah Tuhan, ada 3 perkara yang akan berlaku di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu Tuhan menyediakan segala keperluan jasmani, Tuhan menyediakan segala keperluan rohani. Yang kedua, Tuhan akan mengalahkan depraviti manusia, yaitu pikiran-pikiran negatif yang mungkin ketidakpercayaan kita terhadap diri kita sendiri, itu Tuhan akan kalahkan, dan Tuhan akan memberikan engkau satu keyakinan yang besar. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat kita meraih janji-janjinya yang besar di dalam hidup kita. Apa janji-janji Tuhan? Ya, engkau tidak selamanya akan menjadi ekor dan engkau akan menjadi kepala. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi pandemik saat ini, ya, dalam situasi yang berlaku di dunia saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu saudara-saudara. Percayalah, ketika engkau tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan, segala keperluanmu akan diberkati. Segala yang engkau rindukan, segala yang engkau ingin lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, itu pasti tergenapi. Tetapi ketika anak-anak Tuhan berseru, maka Tuhan akan datang kepada mereka. Oleh itu saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda saat ini mempunyai iman? Adakah saat ini Anda sedang kecewa? Apakah Anda saat ini sudah tidak ada pengharapan? Percayalah saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan senantiasa terbuka bagi siapapun, bagi Anda, bagi saya, dan kita semua, tanpa memilih keadaan golongan orang itu. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya di mata Tuhan. Tidak ada yang perbezaan-perbezaan yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Semua orang sama, tidak ada derajat, ya, tidak ada kasta di dalam Tuhan. Yang ada semua kita adalah anak-anak yang dikasihi. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi pandemik ini, mari kita tetap yakin, kita tetap berdoa supaya kita tetap berseru kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa setiap hati yang telah menerima kebenaran firman ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka saat ini Tuhan. Kalau pada saat ini mereka merasa tidak yakin tentang anugerah Tuhan, mari Tuhan Engkau berbisik, mari Tuhan Engkau berbicara di dalam hati mereka Tuhan. Bahkan saya mau berdoa bagi setiap telinga, bagi setiap mata yang melihat ibadah online pada saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Engkau berkati, karena anugerah-Mu Tuhan itu adalah anugerah untuk semua orang, semua bangsa, termasuk kami yang ada di rumah atau di mana saja kami berada Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada saat ini mari Tuhan pulihkan hidup kami, supaya di dalam situasi pandemik ini kami tetap yakin kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati kami. Amin. Pengumuman yang pertama adalah bahan doa sepanjang minggu. Bahan doa yang pertama adalah bagi negara kita Malaysia, yaitu kesejahteraan, keharmonian, ekonomi, dan pemimpin yang mengandalkan Tuhan selalu. Bahan doa yang kedua adalah Gereja Rawang, yaitu pemulihan iman, keuangan, pekerjaan jemaat, kesehatan, dan majikan para jemaat. Bahan doa yang ketiga adalah pandemik COVID-19, yaitu barisan hadapan negara, para pesakit disembuhkan,
keadaan masyarakat bebas menjalankan perekonomian kembali. Dan pengumuman yang seterusnya adalah yang pertama, SIB Rawang akan beribadah secara online sehingga 31 Agustus 2020. Pengumuman yang kedua adalah minggu hadapan akan ada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh pastor sidang. Pengumuman yang ketiga, semua persembahan dan perpuluhan sila transfer ke akaun gereja SIB Rawang. Dan pengumuman yang keempat adalah doa puasa akan diadakan bagi seluruh gereja SIB Semenanjung. Anjuran NECF akan bermula pada 7 Agustus 2020 sehingga 15 September 2020. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini dan segenap hati kita. Kita puji Tuhan semuanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda beribadah saat ini, terima kasih karena Anda bersama-sama dengan kami Jemaat SIB Bandar Rawang pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Apapun pekerjaan kami, apapun keadaan kami, Tuhan memberkati kami. Baik kami sebagai student, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami yang bekerja di kilang, baik kami yang bekerja sebagai driver, bahkan pegawai government, pegawai swasta. Tuhan memberkati kami tanpa terkecuali. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi ibu-ibu yang ada di rumah pada saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini. Mari Tuhan penuhi mereka dengan cinta kasih-Mu agar mereka terus diberkati dan mereka menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami serahkan semuanya jemaat SIB Bandar Rawang, bahkan semua yang melihat dan mengikuti ibadah online ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita saat ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat beribadah.